Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F for Football. Oke, pertama-tama tetap jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Dan satu lagi, aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, mantap. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang kesempatan Indonesia melawan tim-tim yang mungkin agak cukup berat ya nanti di babak ketiga ya. Karena hasil drawing telah ditentukan, Indonesia masuk ke grup C. Di mana grup C berdasarkan mungkin pendapat-pendapat ahli ya bahwa di grup C ini merupakan grup neraka ya bagi Indonesia ya. Karena di dalamnya ada negara-negara langganan Piala Dunia ya. Mereka selalu aktif, selalu hadir gitu kan di helatan Piala Dunia ya, hampir di 4 tahunan tersebut ya. Dan itu mungkin harus menjadi pemikirannya buat pelatih, buat timnas itu sendiri bagaimana nanti menghadapi tim-tim yang menjadi langganan Piala Dunia tersebut. Oke. Tapi sebelum kita bahas kesempatan Indonesia dan kita bahas dulu negara-negara mana yang menjadi kandidat Indonesia nanti, menjadi musuh Indonesia nanti, mungkin semuanya ada yang belum tahu ya gitu kan, bahwa Indonesia juga pernah masuk Piala Dunia aja dulu, dan itu terjadi pada tahun 1938 yang dilaksanakan di Perancis ya. Tapi dulu waktu namanya belum Indonesia ya, tapi Hindia Belanda gitu kan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan ya, dimana Indonesia, mungkin bilang aja Indonesia merupakan satu-satunya dari Asia yang bisa masuk ke Piala Dunia tersebut. Oke. Dan semoga nanti 2026 Indonesia kembali mengukir sejarah seperti tahun 38 ya, kembali bermain di Piala Dunia ya. Dan itu merupakan kebanggaan, kebahagiaan bagi warga negara Indonesia. Amin. Semoga Indonesia lolos. Oke. Tapi sebelum membahas kita lolos Indonesia nanti ke babak berikutnya, kita bahas dulu di babak ketiga nanti Indonesia akan berjuang ya di babak ketiga melawan negara-negara yang mungkin bisa dibilang negara-negara sulit gitu kan untuk dikalahkan. Oke, di mana di grup C Indonesia masuk grup neraka. Oke. Di grup C Indonesia berjuang nanti akan melawan Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, dan ada Cina. Oke. Mungkin dari 5 negara tersebut saya rasa ada 3 negara yang akan sulit nanti Indonesia kalahkannya, dan Indonesia harus berjuang total gitu kan untuk bisa mengalahkan negara-negara tersebut ya. Meskipun kita ketahui untuk Bahrain dan Cina jangan dianggap remeh juga ya. Mereka kan punya mungkin semacam mental ya, dan mungkin semacam semangat daya juang yang tinggi juga, apalagi Cina. Kita ketahui kan Cina selalu ingin menjadi nomor 1 dalam segala hal gitu kan, dan Indonesia harus hati-hati nanti ya melawan tim-tim seperti Bahrain dan Cina. Jangan dianggap remeh, meskipun di babak kedua kemarin Indonesia bisa mengalahkan keduanya. Oke. Tapi untuk 3 negara yang tadi saya bahas pertama, Jepang, Arab Saudi, dan Australia, itulah yang lebih harus hati-hati ya, karena mereka merupakan langganan Piala Dunia ya. Dan kita nanti akan bahas ya, Jepang pernah masuk Piala Dunia tahun berapa saja, Arab Saudi juga sama, dan mungkin Australia juga sama ya, kesempatan mereka bisa bermain di Piala Dunia. Oke. Pertama-tama kita akan bahas dulu negara yang paling kuat ya, yang di grup C ya, khususnya di grup C nanti menjadi musuh Indonesia di babak ketiga nanti. Oke. Di mana Jepang ya. Pertama kita bahas Jepang ya. Jepang merupakan tim yang sangat hebat ya, kompleks ya, meskipun secara body, secara fisik gitu kan, mereka sebenarnya tidak terlalu wah ya, tidak mungkin bisa dibilang sport atau namanya kalau dibilang orang itu atletis gitu kan. Badannya emang kecil, tapi mereka punya kecepatan dan skill sekarang ya. Selain kecepatan, mereka juga punya skill yang luar biasa ya. Dan intinya mungkin karena mungkin kecerdasan mereka juga ya punya dampak juga, karena kan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka kan bisa dibilang negara Jepang kan negara cerdas gitu, negara pintar ya. Dan dalam hal sepak bola juga mereka kayaknya bermainnya seperti itu ya. Mereka mengutamakan bukan individu gitu kan, mereka kekompakan gitu kan, kolektivitas pemain dan kerjasama yang bagus dan cepat gitu kan. Dan emang mereka punya mungkin fisiknya itu cepat dalam berlari gitu kan, mereka punya kecepatan dalam berlari ya, mereka emang sangat luar biasa ya. Oke. Kita bahas Jepang ya. Jadi Jepang mengikuti Piala Dunia itu bukan hanya sekali ya. Jadi Jepang pernah mengikuti Piala Dunia itu selama 7 kali. Bayangkan. Itu mereka punya skill, punya kemampuan, dan punya pengalaman. Nah, itulah yang mungkin agak cukup harus dipikirkan oleh Indonesia nanti. Mereka punya pengalaman 7 kali main di Piala Dunia itu kan.
karena pengalaman itu merupakan awal atau modal bagi seseorang untuk melaksanakan ke fase berikutnya gitu kan. Dengan pengalaman seseorang biasanya akan menjadi sukses ya. Dengan pengalaman orang akan menjadi punya atau tahu ya bagaimana langkah kita ke depan gitu kan. Oke. Tapi dalam sepak bola itu mungkin tidak menjadi andalan ya, karena kan sepak bola itu bundar ya, dimana yang tim hebat juga bisa kalah oleh tim yang kecil atau underdog ya. Karena kan mungkin kita tahu dulu ada Yunani ya, di Yunani itu tidak diandalkan ya, underdog banget itu kan, tapi jadi juara Piala Eropa. Itulah sepak bola. Oke, semoga Indonesia bisa seperti Yunani ya, dianggap remeh, underdog, tapi dalam permainan nanti Indonesia bisa menang terus ya, dan lanjut dan bisa jadi juara. Amin. Kembali lagi ke Jepang ya. Jadi Jepang pernah mengikuti Piala Dunia tahun berapa saja ya, dan mungkin secara prestasi apa yang pernah diraih ya dalam Piala Dunia tersebut ya. Oke. Jepang pertama masuk Piala Dunia itu tahun 1998 di Perancis ya. Dan di ajang ini Jepang tidak pernah menang ya di awal masuk Piala Dunia. Dia tidak pernah menang dan dia emang tidak bisa lolos ke fase berikutnya ya. Tapi akhirnya di 2002 ya, itu kan dilaksanakan di Jepang dan Korea Selatan ya. Di sini Jepang punya kemampuan dia bisa lanjut ke babak berikutnya atau ke 16 besar ya. Dan ini merupakan torehan prestasi luar biasa ya, karena kan yang namanya Piala Dunia kan diisi dengan negara-negara luar biasa gitu kan. Jepang bisa mengalahkan 16 negara sisanya gitu kan, luar biasa ya, bisa langsung maju ke babak 16 besar. Itu patut diwaspadai. Oke. Lalu pada tahun 2006 di Jerman ya, dan tetap meskipun ini gugur ya, tidak bisa melanjutkan babak berikutnya, tapi minimal dia bisa masuk ke Piala Dunia, yaitu kebanggaan. Oke. Lalu 2010 di Afrika Selatan juga sama ya, bisa masuk ke 16 besar tapi berhenti di 16 besar, tidak bisa lanjut lagi. Lalu pada tahun 2014 di Brazil ya, sama ya, dia tidak bisa masuk ke babak berikutnya, jadi belum masuk ke 16 besar ya. Jadi di fase penyisian juga sudah gugur itu kan, mungkin faktor ya musuh-musuhnya luar biasa gitu kan. Lalu pada tahun 2018 di Rusia ya, Jepang tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya karena tim-tim besar ya, negara-negara hebat dunia itu kan. Dan ini merupakan ya tantangan tersendiri buat negara-negara seperti Asia khususnya ya, untuk bertanding di Piala Dunia itu kan. Karena secara nama besar Eropa, Afrika itu merupakan negara-negara yang sifatnya ya dominan untuk menguasai minimal semifinal ataupun perempat final yang mereka selalu masuk gitu kan. Dan Asia emang jarang terdengar sampai masuk ke semifinal atau perempat final, minimal ya 16 besar juga alhamdulillah gitu kan. Oke. Lalu ada yang kedua, Arab Saudi ya. Ini Arab Saudi juga sama ya, negara yang hadir terus ya di Piala Dunia, hampir hadir terus gitu kan. Kalau Jepang kan tadi dari 2018 selalu hadir ya, sampai 2002 ya. 2002 kemarin ya, dan 2006 juga kemungkinan saya rasa Jepang bisa masuk lagi ya, dan saya harapkan Indonesia menjadi runner up-nya. Amin. Oke. Kita kembali lagi ke Arab Saudi ya. Jadi Arab Saudi juga sama yang merupakan langganan Piala Dunia ya. Jadi Arab Saudi pernah mengikuti Piala Dunia itu tahun 94 di Amerika Serikat, dan dia bisa langsung lolos ke 16 besar itu kan. Debut langsung masuk 16 besar. Hebat berarti kan, jadi waktu diwaspadai. Oke. Lalu pada tahun 1998 di Prancis juga masuk, tahun 2022 di Jepang, Korea Selatan juga masuk, di Jerman tahun 2012 juga ikutan Piala Dunia, dan 2022 di Qatar juga masuk Piala Dunia, tapi sayang tidak bisa maju ke babak berikutnya. Oke. Jadi untuk pengalaman saya rasa Jepang dan Arab Saudi lah yang mungkin lebih dominan dalam hal bermain di Piala Dunia gitu kan. Jadi saya rasa itulah tim yang harus diwaspadai oleh Indonesia lebih utama ya. Jadi kan dalam hal sifatnya kompetisi ada sesuatu atau kelompok yang harus diutamakan atau ditakuti ya, dan harus dijaga biar kita bisa mengantisipasi bagaimana mengalahkan mereka gitu kan. Dan Jepang dan Arab Saudi lah yang harus diantisipasi dan harus waspada nanti untuk berhadapan dengan mereka. Oke. Lalu yang ketiga ada Australia. Nah ini Australia ya, dan Australia juga pernah sama masuk Piala Dunia ya di tahun 2006 di Jerman, dan lolos ke 16 besar. Tuh kan keren kan, bisa masuk langsung ke 16 besar, itu debutnya, itu kan luar biasa ya. Lalu 2010, 2014 dan 2018 juga masuk, tapi dia tidak bisa maju ke babak berikutnya. Jadi Australia pernah mengikuti 4 kali Piala Dunia. Luar biasa. Jadi patut waspada ya, patut waspada Indonesia, hati-hati. Oke. Dan untuk Bahrain dan Cina hati-hati ya dalam nanti melawan mereka gitu kan.
Bahrain ini sebenarnya sama sekali belum pernah masuk Piala Dunia ya. Pun Indonesia pernah tadi tahun 38, tapi Bahrain tidak pernah sama sekali atau tidak satu pun pernah lolos ke Piala Dunia. Dan Cina ya, dan Cina masuk Piala Dunia itu tahun 2002 ya, di Jepang dan Korea Selatan ya, dan itu juga sama, Cina tidak pernah mengalami kemenangan ya di waktu itu ya. Oke. Dan itu mungkin jadi alasan Indonesia bisa mungkin bersaing ya dengan Cina dan Bahrain. Dan saya harapkan nanti meskipun ini merupakan grup neraka ya, di grup C saya harapkan Indonesia tetap ya berjuang, jangan pernah lelah ya, karena kan doa kita semua warga Indonesia akan tetap ada di sampingmu, ada di belakangmu, ada di depanmu, ada di atasmu, dan semua pokoknya ada di segala wilayah, semua untuk semangat dalam bermain ya. Kita doakan Indonesia bisa lolos, kita doakan Indonesia bisa menang, dan Indonesia bisa masuk Piala Dunia, dan semua kedepannya bisa jadi juara. Kalau cita-cita kan bebas gitu kan, jangan sepotong-sepotong. Jadi saya tetap berdoa Indonesia jadi juara Piala Dunia, amin. Siapa tahu kan bola itu benar, ingat itu ya. Jadi semua sesuatu pasti bisa terjadi itu kan, kun fayakun ya. Kalau Allah berkehendak jadi, tapi kita tetap harus ikhtiar. Oke. Itulah pembahasan tentang kesempatan Indonesia nanti melawan tim-tim atau negara-negara ya, negara-negara yang luar biasa di grup C ya, merupakan grup neraka. Dan saya harapkan nanti Indonesia bisa bersaing, bisa berkompetisi bersama tim-tim hebat tersebut ya. Dan saya harap juga Indonesia bisa langsung masuk. Tapi kan sebenarnya gini ya, meskipun tidak bisa lolos ya atau kalah di fase babak ketiga, tapi kan ada yang namanya playoff nantinya, ada playoff juga nanti, itu juga kesempatan Indonesia bisa masuk nanti ke Piala Dunia ya. Masih ada tahapan-tahapan selain harus berjuang di babak ketiga tadi ya. Jadi semoga minimal kita lah berjuang dulu di babak ketiga gitu, sampai tetes darah penghabisan itu kan, bukan nama bebeakan, bukan di babak ketiga, biar Indonesia bisa lolos ya. Nanti kalau kalah ya mau buat apa lagi, namanya juga sepak bola, ada kalah ada menang ya. Dan nanti di playoff juga harus tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke. Atas cukup sekian dulu pembahasan kesempatan Indonesia nanti di fase grup atau di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Oke, kita doakan bersama pokoknya mas yang terbaik buat Indonesia. Saya Andri, channel 3F for Football. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.